Hari ini sekitar 3.000 mahasiswa di Surabaya, Jawa Timur berunjuk rasa mengusung sejumlah tuntutan, di antaranya tingginya harga minyak goreng dan juga menunda pemindahan ibu kota negara. Bagaimana kemudian aksi mahasiswa ini bisa menjadi suara aspirasi masyarakat untuk mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah? Sudah bergabung Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Selamat sore, Mas Adi. Selamat sore, Elvira. Baik, lagi hari ini di Surabaya ada gelombang aksi mahasiswa. Bukan pertama kali, kita tahu kemarin juga pada tanggal 11 di berbagai kota masif terjadi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa. Membaca gejala apa yang sebenarnya terjadi saat ini ketika gelombang unjuk rasa ini semakin masif terjadi, Mas Adi? Yang pertama pada prinsipnya ini gerakan mahasiswa yang sebenarnya sangat layak untuk kita apresiasi ya, karena ketika suara-suara rakyat sudah tidak lagi didengarkan oleh partai politik, sudah tidak didengar lagi oleh anggota dewan, sudah tidak didengarkan lagi oleh elit-elit di negara ini, maka satu-satunya harapan terbesar munculnya gerakan mahasiswa yang secara konsisten, istiqomah terus memperjuangkan aspirasi rakyat menyeluruh, terutama memang yang terkait dengan kegelisahan yang dihadapi oleh masyarakat secara umum, misalnya soal kasus goreng dan tingginya harga-harga pokok yang saat ini begitu menjerit dihadapi oleh masyarakat. Disitulah sebenarnya mahasiswa harus tampil ke publik untuk terus mengaksentuasi, mengakselerasi betapa penderitaan rakyat itu perlu didengarkan oleh rezim dan oleh penguasa. Itu pertama. Cuman memang kalau kemudian gerakan mahasiswanya itu hit and run, angin-anginan, ya tentu saja gerakan politik untuk menyampaikan aspirasi rakyat ini akan berhenti di tengah jalan, bahkan cenderung tidak didengarkan. Makanya kemudian dalam berbagai kesempatan saya selalu mengkritik mahasiswa, jangan hanya karena isu soal penundaan pemilu dan jabatan presiden, kemudian teman-teman beraksi di berbagai tempat melakukan protes dan konfrontasi, tapi harus dilakukan secara konsisten, secara kontinu dan sustainable, supaya gerakan mahasiswa itu menjadi pressure group yang kemudian didengarkan oleh rakyat. Di mana di situ ada minyak goreng, maka di situ ada gerakan mahasiswa. Di mana ada pengangguran dan kemiskinan, maka di situ gerakan mahasiswa muncul kepada publik. Di mana ada kemiskinan yang bertambah, maka di situ ada mahasiswa yang terus bersuara secara lantang untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi rakyat. Begitupun seterusnya. Isu-isu yang berkaitan dengan rakyat, penderitaan gitu ya. Pada saat bersamaan, mahasiswa tampil ke muka, memberikan perlawanan untuk mengetuk hati para elit di negara ini untuk memperhatikan rakyat yang selama ini memang agak sedikit menjerit kehidupannya, terutama menghadapi pandemi COVID-19 yang sampai saat ini sebenarnya belum bisa ditangani seutuhnya. Kira-kira begitu secara umum ya, Elvira. Ini adalah oase sebenarnya yang diinginkan oleh seluruh rakyat Indonesia, di mana mahasiswa itu menjadi satu organisasi yang menggedor pintu-pintu dan tembok-tembok yang selama ini tidak pernah terbuka bagi kepentingan rakyat. Tapi itu tadi, dengan satu catatan bahwa Pamina dan gerakan politik mahasiswa harus tetap perhitungkan secara konsisten, lakukan protes untuk membukakan pintu supaya elit-elit di negara ini merasa persoalan-persoalan penting yang dihadapi oleh rakyat itu segera diatasi dengan serius dan segera tentu saja. Oke, melihat eskalasinya, apakah Anda melihat, Mas Adi, sejauh ini gelombang unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa cukup efektif untuk menyampaikan aspirasi? Karena kita tahu, kita berbicara mengenai beberapa isu sebelumnya. Salah satunya yang cukup ramai waktu itu adalah pada saat kontroversi revisi rancangan Undang-Undang KPK. Ini kemudian juga yang dipertanyakan. Bagaimana kemudian aksi mahasiswa ini bisa menjadi solid seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Adi, bisa konsisten, bagaimana caranya untuk melakukan ini? Ya, kenapa saya bicara tentang kritik gerakan mahasiswa? Saya agak trauma misalnya dengan gelombang demonstrasi mahasiswa yang beberapa waktu yang lalu dilakukan ya. Sifatnya simultan, hit and run, angin-anginan, dan bubar begitu saja. Misalnya dalam konteks demo soal revisi Undang-Undang KPK. Saya ingat betul demonya itu cuma sekali, 2 kali. Setelah itu mahasiswa hilang. Entah kembali ke kampus atau entah beraktivitas yang lain. Pada saat bersamaan, Undang-Undang KPK kemudian ditetapkan sebagai sebuah undang-undang yang disinyalir oleh publik untuk melemahkan posisi KPK saat ini. Begitupun dengan demonstrasi yang dilakukan mahasiswa terkait dengan
Undang-Undang Cipta Kerja. Saya ingat persis juga dua kali dilakukan oleh mahasiswa. Baik. Setelah itu bubar jalan, jelas jembrungannya, dan sampai sekarang kita tahu bahwa Cipta Kerja memang banyak masalah. Nah, begitupun dengan konteks hari ini. Ketika begitu banyak persoalan, misalnya yang dituntut oleh mahasiswa, tentang mahalnya harga-harga pokok gitu, tentang minyak goreng, dan semacamnya, hanya dilakukan secara sekali, dua kali, maka saat bersamaan pula, suara-suara mahasiswa ini tidak akan didengarkan. Oke. Makanya kemudian harus dipahami, sukses tidaknya sebagai sebuah gerakan mahasiswa, itu sangat tergantung bagaimana konsistensi gerakan ini terus dilakukan. Sampai arah penghabisan, tunduk ditindas atau bangkit melawan, karena itu adalah pengkhianatan. Selama tuntutan mahasiswa itu tidak dipenuhi, maka selama itu juga demonstrasi itu mestinya terus dilakukan. Mahasiswa juga harus sadar, demo sekali, demo dua kali, tiga kali, itu belum tentu. Tuntutan-tuntutan mereka itu akan bisa dipenuhi oleh rezim, oleh pemerintah. Makanya ini yang saya sebut, rawat stamina gerakan itu menjadi penting, supaya aspirasi masyarakat terus dititipkan kepada mahasiswa. Kan hanya butuh konsistensi, di mana mahasiswa ini terus memperjuangkan aspirasi masyarakat secara umum. Hanya kalau boleh berharap rata-rata, semua persoalan kebangsaan ini, sekali lagi memang saat ini itu ingin dititipkan kepada mahasiswa. Ketika partai politik, anggota dewan tidak lagi memikirkan nasib rakyat untuk ke depan yang jangka panjang ya. Kan itu sebenarnya tantangan ke depannya, Mbak Elvira. Oke, baik. Bagaimana dari sisi pemerintah? Mahasiswa jangan hit and run, harus konsisten. Bagaimana pemerintah harus menyikapi ini? Betulkah memang Presiden Jokowi sudah kehilangan kepercayaan dari masyarakat? Komunikasi, penyampaian, sosialisasi, kebijakan dilakukan buntu sehingga memang akhirnya menimbulkan begitu banyak gejolak dalam beberapa pekan ini. Kalau kita memahami tentang situasi gerakan sosial seperti demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa, ini tentu dilakukan dalam ruang HAM. Orang demo, mahasiswa tumpah ruah ke jalanan. Itu menunjukkan ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang selama ini anggap tidak populis dan tidak pro rakyat. Misalnya soal minyak goreng, terus kelangkaan solar, terus harga-harga pokok yang terus melambung. Tengah bulan Ramadan yang jelas ini menghimpit kehidupan rakyat. Artinya apa? Sebelum mahasiswa demonstrasi ke jalan, mestinya masyarakat itu membuat kebijakan-kebijakan yang tidak merugikan kepada rakyat. Sebelum ada orang protes, mestinya persoalan minyak goreng misalnya harus selesai. Kan sudah jelas ada mafianya. Tapi sampai sekarang orang tidak pernah tahu apakah para mafia soal minyak goreng itu pernah dieksekusi, diinvestigasi, dan diungkap secara detail. Karena belum tuntas 100%. Minyak goreng langka misalnya, sekalinya ada itu harga cukup mahal. 2 liter 50.000, itu tentu cukup membebani ya. Ataupun kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya di tengah bulan Ramadan. Tidak ada operasi pasar yang kemudian bisa menstabilkan harga-harga sehingga masyarakat agak nyaman menjalani bulan Ramadan, tidak berpikir tentang harga-harga yang melangit gitu ya. Artinya apa? Ada resistensi dan perlawanan yang muncul dari rakyat. Mestinya rakyat ini sudah berpikir bagaimana semua kebijakannya itu populis. Mana kebijakan-kebijakannya itu sesuai dengan harapan masyarakat secara umum. Jadi tidak perlu didemo, tidak perlu tumpah ruah ke jalan itu mahasiswa. Negara mestinya hadir di tengah penderitaan rakyat, di mana selama 2 tahun ini pandemi COVID telah membuat kehidupan masyarakat secara umum luluh lantah. Salah satunya banyak yang PHK, banyak yang bertambah tentang kemiskinan, kemudian banyak yang kemudian putus harapan gara-gara misalnya tidak bisa melanjutkan sekolah dan seterusnya. Baik, Mas Adi, singkat saja satu pertanyaan. Kita tahu ini sudah memasuki masa-masa tahun politik jelang 2024. Bagaimana memastikan bahwa aksi-aksi yang dilakukan oleh mahasiswa, elemen masyarakat ini betul memang untuk tujuan tertentu dan tidak disusupi kepentingan politik lainnya? Bagi saya sederhana, mahasiswa tetap harus istiqomah dan konsisten pada isu-isu kerakyatan. Misalnya isu tentang pangan, isu tentang kelangkaan minyak goreng, isu tentang harga-harga pokok. Begitupun dengan penolakan, ya, konsisten mengawal tentang menolak jabatan presiden 3 periode, penundaan pemilu, dan seterusnya. Nah, ini akan menjadi parameter betapa mahasiswa ini menjadi moral force, juang atas nama keadilan, juang atas nama nilai-nilai dan idealisme. Harus dihindari bahwa itu terjebak pada kepentingan elit, pada persoalan dukung-mendukung pada kepentingan politik elektoral. Dukung salah satu partai politik tertentu lah,
dukung salah satu capres tertentu lah. Nah, kalau itu yang terjadi, maka gerakan mahasiswa tinggal nunggu waktu. Wassalam. Artinya tidak akan diminati dan tidak akan dinanti oleh publik. Karena sudah genit ikut serta dalam urusan politik elektoral. Tapi selama mahasiswa konsisten bergerak pada isu-isu rakyat, selama itu juga mahasiswa akan selalu dinanti gerakan politiknya. Baik, terima kasih Mas Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia atas diskusinya petang hari ini. Selamat sore Mas. Sehat-sehat selalu Mas.